Renungan Harian Katolik, Rabu, 11 Maret 2026. Menggenapi hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan hal yang barusan kita dengar, Ia tidak bermaksud menghapus aturan-aturan yang telah ada, melainkan membawa hukum itu kepada kepenuhannya. Yesus menunjukkan bahwa inti dari hukum Taurat bukanlah ritual atau ketaatan harafiah, melainkan kasih yang hidup dan berdampak. Ia menantang legalisme yang kaku dan menekankan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan mengampuni, menyemburkan pada hari Sabat, dan menyentuh orang yang dijauhi masyarakat, Yesus tidak melanggar hukum, tetapi menghidupinya dalam belas kasihan yang nyata. Dia mengembalikan wajah hukum Taurat kepada tujuannya semula, yaitu membawa manusia kepada hidup yang benar, penuh kasih, dan membebaskan. Semoga ketaatan kita pada hukum dan aturan agama lahir karena kerinduan mengasihi seperti Kristus. Sebab dalam Kristus, hukum bukanlah beban, melainkan undangan untuk hidup dalam kebebasan yang bertanggung jawab, mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati. Umat Allah Perjanjian Lama adalah umat terpilih. Dalam rangka pilihan itu, mereka diberi hukum dan peraturan yang akan menjamin hidup mereka sebagai umat terpilih. Mengalami damai sejahtera, shalom, artinya relasi dengan Allah baik, demikian juga relasi dengan sesama dan alam raya. Dalam artinya itu, hukum dan peraturan bukanlah beban yang harus dipikul atau kewajiban dari luar yang harus ditepati. Hukum dan peraturan adalah petunjuk jelas, bahkan anugerah istimewa yang menjamin perjalanan mereka menuju masa depan yang damai dan sejahtera. Bangsa-bangsa lain yang hidup sejaman tidak mempunyai hukum dan peraturan seperti itu. Inilah yang selanjutnya disebut Taurat Musa. Dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk mencabut hukum Taurat, melainkan untuk melengkapi dan menggenapi hukum Taurat. Yesus menegaskan bahwa setiap bagian dari hukum Taurat tetap berlaku dan penting untuk ditaati. Bahkan, Ia mengatakan bahwa siapapun yang melanggar dan mengajarkan orang lain untuk melanggar perintah-perintah itu akan dianggap yang terkecil dalam kerajaan surga. Yesus mengajak kita menghargai dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Meskipun kita mungkin hidup di zaman yang berbeda, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum-hukum itu tetap relevan. Hukum-hukum Tuhan memberikan pedoman bagi kita dalam menjalankan hidup yang benar dan berkenan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengenal dan memahami hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Kita juga perlu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga di dalam hati dan pikiran kita. Dengan menghargai dan taat kepada hukum-hukum Tuhan, kita dapat hidup dalam berkat dan kesuksesan yang diberikan oleh-Nya. Sesuatu yang sudah genap tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan." Taurat yang disampaikan kepada bangsa Israel memperoleh penggenapannya dalam diri Tuhan Yesus. Seluruh hidup dan karya Tuhan Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Para murid diajak untuk pada saatnya nanti harus melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, yaitu perintah Tuhan Yesus sendiri. Sebelum mengajarkan perintah Taurat itu, terlebih dahulu harus menghidupi dan melakukan. Menghidupi seluruh hidup Tuhan Yesus. Seluruh hidup Tuhan Yesus menjadi penjuru atau patokan para murid. Kita yang mengikuti Tuhan Yesus selalu bertumbuh dalam kehidupan ini. Namun kadang-kadang hidup kita tidak sesuai dengan apa yang dihidupi dan diajarkannya.
Marilah kita pada masa Prapaskah ini melakukan pertobatan terus-menerus, sehingga kita layak untuk mengajarkan seluruh hidup Yesus kepada keluarga maupun orang lain. Tuhan, teguhkan hati kami agar selalu setia dan taat pada hukum-hukum-Mu yang kudus. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.